Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan kita ada sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa orang. Tapi ternyata setelah selesai pekerjaan tersebut, ada orang-orang yang menghasilkan dari hasil pekerjaan tersebut menghasilkan luar biasa besarnya, banyaknya. Tapi ada juga orang yang bekerja itu setelah bekerja mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, bahkan mungkin rugi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah pekerjaannya itu salah? Tentu pekerjaannya itu tidak salah, karena memang itu pekerjaan untuk mencari nafkah. Terus kenapa kok hasilnya berbeda? Nah, ini perlu diselidiki, apa masalahnya kok bisa berbeda. Tentu mungkin di dalam hal pekerjaan tersebut ada beberapa orang yang lupa atau mungkin tidak tahu pekerjaan itu harus dilakukan bagaimana dan seperti apa, sehingga pada akhirnya pekerjaannya ala kadarnya apa adanya. Beda dengan orang yang bekerja suatu pekerjaan yang sama tadi, tapi benar-benar diketahui ilmunya, digali semua seluk-beluknya, bahkan mungkin hal-hal yang menyebabkan pekerjaan tersebut jadi rugi atau mungkin tidak menghasilkan yang maksimal dihindari, maka akhirnya dia mendapatkan hasil yang sempurna tadi. Begitu juga puasa, maka jangan aneh, dalam puasa ada beberapa derajat orang yang berpuasa. Ada orang yang puasanya biasa-biasa aja, yaitu masyarakat seperti kita inilah. Lalu ada juga yang puasanya tuh khawas, khusus. Tentu derajatnya lebih tinggi meskipun sama-sama puasa. Ada juga yang khusus, khawas, khususnya dari yang khusus. Nah, sama-sama semuanya berpuasa, tapi kenapa kok beda derajatnya? Tentu karena memang yang dilakukannya berbeda. Kalau orang yang puasanya biasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, maka jangan aneh ketika puasanya seperti itu, maka dia akan tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana dalam sebuah sabda baginda Nabi, rubba min shaimin laisa lahu min syamihi ila juwal atas. Jadi banyak dari orang yang berpuasa tiada lain mendapatkannya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, ini adalah puasa kita ini. Nah, dan kita mungkin nggak mau mendapatkan pahala puasa hanya mendapatkan haus dan dahaga. Maka kita harus meningkat ke derajat yang kedua. Apa derajat yang kedua itu? Yaitu bagaimana puasa kita di samping menahan haus dan dahaga juga menahan hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa. Di antaranya banyak sudah kita kenal dalam beberapa hadis bahwa yang membatalkan pahala puasa itu diantaranya berbohong, terus ghibah, bicarakan orang lain, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Atau zaman-zaman sekarang banyak juga melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir, tidak ada manfaatnya, berkata-kata kotor, sumpah serapah dan sebagainya. Itu juga harus dihindari biar puasa kita meningkat ke derajat yang kedua, yaitu derajat yang puasanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya lapar dan dahaga saja. Lalu kalau memang kita mampu puasa tingkat ketiga, yaitu puasa hati, bagaimana? Jadi kita pada bulan puasa ini menghilangkan bisikan-bisikan hati tentang yang buruk, contohnya hasud, dengki, iri, sombong, sum'ah dan sebagainya. Itu harus dihindarkan pada bulan puasa ini agar puasa kita meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Kaum muslimin yang berbahagia, ini penting untuk kita pelajari, ini penting harus kita gali agar setiap nilai ibadah kita terus meningkat. Kita tahu ada derajat para wali, padahal kita tahu para wali itu sholat subuhnya yakinlah 2 rakaat, gak ada para wali songo khususnya sholat subuhnya 4 rakaat mustahil. Pasti para wali itu sholat subuhnya ya 2 rakaat. Tapi kenapa kok beliau-beliau itu mendapat derajat wali Allah? Karena dia melakukan di samping sholat subuhnya yang 2 rakaat, ada juga bacaannya mungkin sholat subuhnya luar biasa,
khusyuk. Terus di samping itu juga setelah sholat subuh dan sebelum sholat subuh melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, dan termasuk dari seluruh kehidupan sehari-harinya. Dia bukan hanya dohir yang kelihatan oleh mata, sholat fardu 5 waktu saja, tapi di samping itu beliau melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, bahkan mungkin kita tidak bisa melaksanakannya. Itulah yang dinamakannya dengan sunnah-sunnah. Maka untuk agar kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dengan mendapatkan derajat yang tinggi, sehingga hikmah daripada puasa tadi menjadikan orang yang bertakwa, maka kita harus gali hal-hal yang berhubungan dengan puasa tersebut, baik itu yang membatalkan secara dohir langsung batal atau yang membatalkan pahala puasa, dan berusaha menahan hati kita, menjaga bisikan yang ada dalam hati kita, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita agar tidak terjadi di bulan puasa, dan seterusnya kita jaga sampai pada akhirnya kita mendapatkan derajat yang tinggi dari puasa tersebut, yaitu bertakwa, dan kita mendapatkan hikmah dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kita tahu sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok ada orang yang sholat gak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bukan sholatnya yang salah, bukan mengerjakan sholatnya yang salah, tapi mungkin dia belum bisa menggali hal-hal yang menyebabkan sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka untuk itu tidak hanya cukup belajar tentang sholat saja, tapi bagaimana menggali hal-hal yang berhubungan dengan sholat, dari hal yang paling kecil sampai hal paling besar, sehingga sholatnya bisa memiliki hikmah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sama sholat, sama haji, semuanya sama. Semua nilai ibadah dalam Islam tidak hanya dilihat dari dohir saja, tapi ada penggalian secara khusus, sehingga pada akhirnya hikmah dari semua ibadah itu dapat dirasakan oleh orang-orang tersebut. Bahkan di samping hikmah, dia akan mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak disangka-sangka, pertolongan dari Allah yang tidak disangka-sangka. Ada juga karomah yang lebih tingginya, yaitu sesuatu yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh orang tersebut karena melaksanakan ibadah. Meskipun ibadahnya sama dengan orang awam, tapi kenapa dia mendapatkan karomah? Yaitu tadi, karena dia menggali semua nilai-nilai ibadah itu didapatkan. Maka marilah kita bersama-sama terus berusaha menuntut ilmu agar semua nilai ibadah yang kita lakukan, baik puasa yang sekarang kita lakukan atau sholat atau yang lainnya, sampai ketemulah nilai yang tertinggi daripada amal ibadah tersebut, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan manfaat, mendapatkan maunah, bahkan mudah-mudahan kita mendapatkan karomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.